Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa kabar sahabat renungan Islam yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang dengki, tentang hasad, serta dampak buruk dari hasad tersebut. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas kiat-kiat apa saja, usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan diri kita dari sifat yang satu ini. Sahabat, tentunya yang akan kita bahas adalah dengki atau hasad yang dilarang oleh agama. Mengingat ada hasad yang dibolehkan, sahabat. Yang pertama adalah hasad kepada orang yang gemar berinfak, kita boleh. Yang kedua adalah hasad kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Itu dibolehkan oleh Rasulullah, dibolehkan oleh Islam. Semoga kita dimudahkan untuk berhasad kepada dua ini, untuk bersedekah dan untuk rajin membaca Al-Quran. Kembali kepada hasad yang dilarang oleh agama, sahabat renungan Islam. Di antara definisi takwa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah adalah ar-ridha bil qalil. Definisi takwa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah di antaranya adalah ar-ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Sahabat renungan Islam, apa maksud dengan ridha dengan yang sedikit? Sahabat, terkadang kita merasa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih sedikit. Kita masih merasa kurang dan kurang, sahabat renungan Islam. Tapi ingat, bisa jadi nikmat yang kita rasakan sedikit itu banyak bagi orang lain, banyak menurut orang lain, banyak untuk orang lain. Kita tidak tahu itu semua, sahabat yang berbahagia. Ar-ridha bil qalil, definisi takwa. Kalau kita bertakwa diantaranya adalah ridha dengan yang sedikit, jika kita merasa sedikit. Dari An-Nu'man bin Bashar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Man lam yashkuril qalil, siapa yang tidak bersyukur terhadap yang sedikit, maka lam yashkuril katsir, maka dia tidak akan mampu untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah renungan Islam, sahabat renungan Islam yang berbahagia dan tentunya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi renungan kita berikutnya adalah bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan agar kita terjauh dari penyakit yang membahayakan ini. Kenapa membahayakan? Saya ulangi lagi, sahabat, bahwa dengki, hasad bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri seseorang tersebut. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mantapkan ilmu dan amal. Mantapkan ilmu dan amal. Yakinkan dengan iman. Mantapkan ilmu dan amal. Maksudnya apa, sahabat? Harus tahu di dalam diri kita harus mengetahui bahwa sifat dengki, sifat hasad ini tidak ada baiknya sama sekali. Terutama kecuali kepada dua yang tadi itu. Hasad atau dengki tidak ada kebaikan di dalamnya sama sekali. Jika kita sudah mantapkan ilmu ini, maka kita yakini dengan amal, kita laksanakan dengan amal, dengan perbuatan kita, bahwa tidak ada baiknya, tidak ada gunanya kita berhasad kepada orang lain, karena akan menghapus kebaikan kita. Mantapkan dengan iman. Apa maksudnya? Kita percaya, sahabat. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di dunia ini hanya untuk sementara.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Dan sesungguhnya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini hanya sementara, sahabat. Walikulli ummatin ajal, dan tiap umat ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, maka seseorang tidak bisa meminta penangguhan. Sa'atan, walau 1 jam, walau 1 detik, walau 1 menit. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa minta untuk diawalkan. Mantapkan diri dengan ilmu dan amal. Yakinkan dengan iman, sahabat. Berikutnya yang bisa kita lakukan adalah selalu beranggapan bahwa roda kehidupan ini terus berputar. Orang yang saat ini di atas bisa saja dulunya dia berada di bawah, sahabat. Demikian juga sebaliknya, orang yang saat ini di bawah bisa saja dia di atas. Tidak menutup kemungkinan, sahabat renungan Islam, jika orang itu kita rasa, kita lihat terus di atas. Terus di atas kita melihatnya, kita menganggapnya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kita tidak tahu kebenaran yang ada di dalam dirinya. Apa kejadian yang menimpanya. Apa sebenarnya yang dia rasakan. Kita hanya nampak. Kita hanya melihat bahwa dia selalu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tentunya kita tidak tahu, sahabat renungan Islam. Tapi yang pasti kita harus selalu beranggapan bahwa roda kehidupan ini terus berputar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Pandanglah, unzuru ila man asfala minkum, pandanglah orang yang lebih rendah dari kamu dalam hal keduniaan. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kamu melihat siapa yang di atas kamu. Fahuwa ajdaru, karena hal ini adalah lebih baik. Alla tazdaru, lebih baik, akan lebih baik. Karena hal itu akan lebih baik daripada membuatmu meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tazdaru, meremehkan ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Ini yang kedua, sahabat renungan Islam, yaitu beranggapan bahwa roda kehidupan ini akan terus berputar. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah selalu mendoakan orang lain. Mendoakan tentunya adalah mendoakan kebaikan. Karena mendoakan kebaikan kepada orang lain, tidak ubahnya sebenarnya adalah mendoakan diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malaku al-muwakkalu bihi amin walaka bimithlin." Da'watul mar'il muslim, doa seorang muslim, li akhihi, kepada saudaranya, untuk saudaranya, bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya itu, mustajabah, menjadi mustajab, akan diterima oleh Allah, akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi, di atas kepalanya, di sisinya ada malaikat muwakkalun, yang bertugas, yang diwakilkan, yang sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi, setiap seseorang itu berdoa untuk saudaranya, bi khairin, dengan kebaikan, dengan doa yang baik. Qalal malaku al muwakkal, maka malaikat
sebagai perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala itu tadi akan berkata, amin. Amin. Malaikat akan mengaminkan doa kita. Malaikat akan mengaminkan doa orang yang mendoakan kebaikan saudaranya muslim lainnya tanpa sepengetahuan saudaranya itu. Dilanjutkan oleh Rasulullah, walaka bimithlin, dan engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat renungan Islam yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memantapkan ilmu dan amal kita, meyakinkan diri kita dengan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meyakinkan di dalam diri kita dan keluarga kita bahwa roda kehidupan ini akan terus berputar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendoakan orang lain, mendoakan saudara kita dengan doa-doa terbaik kita. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.